Oke, sampai bertemu kembali bersama saya di channel YouTube ini. Semoga teman-teman semuanya hari ini mendapat punya kabar baik ya. Portofolionya hijau dan mendapatkan cuan hari ini. Oke teman-teman, sebelum malam ini saya rencananya akan membahas dua emiten saham di dua video yang berbeda. Satu video satu emiten supaya lebih fokus. Sebelum saya beranjak untuk mengulas analisa teknikal saham, saya ingin menyampaikan dahulu bahwasannya bagi teman-teman yang belum bergabung di channel Telegram saya, yaitu Oke Trading Channel, silakan bergabung gratis tanpa dipungut biaya. Teman-teman di channel tersebut akan mendapatkan informasi mengenai saham-saham yang saya sharing ya. Saya share terkait analisa teknikal, dan teman-teman juga bisa request saham apa yang akan saya bantu untuk dianalisa secara teknikal ya. Semoga channel Telegram tersebut bermanfaat untuk siapapun ya. Silakan undang teman-teman lainnya ya, supaya mendapatkan informasi yang mengenai teknikal saham. Kemudian perlu diingat teman-teman bahwasanya saya tidak membuka titip dana untuk trading atau investasi, karena saya berniat channel ini, YouTube dan Telegram ini bermanfaat untuk siapapun. Saya berbagi dengan ikhlas ya, tanpa berharap adanya biaya untuk semuanya. Oke teman-teman, yang pertama saya akan membahas saya ingin disclaimer dulu ya. Video ini dibuat bertujuan untuk berbagi ya, sharing, diskusi mengenai teknikal saham, dan bukan untuk ajakan atau rekomendasi membeli dan menjual. Segala bentuk penjualan ataupun pembelian saham itu adalah tanggung jawab masing-masing. Oke, kita lanjut untuk mempersingkat waktu ya. Yang pertama saya akan membahas saham AISA. Saham AISA ya. Secara teknikal, saham AISA ini menurut saya kalau dilihat dari time frame yang panjang, sebenarnya dia ini berada di channel downtrend ya. Nih, berada di channel downtrend. Bisa kita lihat. Ya. Namun kalau secara jangka pendek, daily jangka pendek, AISA ini berada di channel uptrendnya ya, atau sedang uptrend. Oke, sedang uptrend. Oke, nih sedang uptrend. Namun di tanggal berapa ini ya, dia mengalami sideway yang lumayan panjang ya, sehingga membuat yang hold beli dan hold itu membuat lumayan galau. Kapan naiknya, apakah dia akan turun, apakah dia lanjut naik. Nah, ini dia mengalami sideway yang lumayan panjang ya. Kalau secara daily nih, sejak tanggal 26 Februari 2021 hingga hari ini tanggal 28 April 2021, sideways. Oke, namun kalau dilihat dia ini menurut saya membentuk symmetrical triangle. Symmetrical triangle ada dua, bullish atau bearish. Nah, kalau sekilas saya lihat AISA ini berpotensi membentuk bullish symmetrical triangle. Mengapa? Karena AISA berada di posisi uptrend. Setahu saya seperti itu. Berada di channel uptrend. Kalau bearish symmetrical triangle, setahu saya berada di posisi downtrend. Oke, untuk dua teori itu di lain waktu saya nanti akan sampaikan ya. Oke, kuncinya di mana?
Apakah pasti atau tidak? Nah, kita tidak bisa menebak arah market dengan pasti ya. Namun kita memiliki kunci atau adanya konfirmasi yang sah bahwasanya Aisyah ini akan bullish, melanjutkan bullish secara jangka pendek atau malah tambah turun. Oke, kalau nantinya Aisyah ini mampu breakout dari resisten trendline-nya ini, maka berpotensi membentuk bullish symmetrical triangle ya, melanjutkan kenaikan. Nih, ini resisten trendline-nya. Namun jika Aisyah ini tidak mampu atau breakdown dari support trendline-nya turun, maka dia gagal membentuk pola bullish symmetrical triangle. Itu. Bagaimana yang belum punya barang, bagaimana yang belum beli saham ini? Kalau menurut saya, kalau hendak membeli, kalau saya pribadi menunggu dia breakout dari resisten trendline-nya ini disertai dengan volume yang tinggi, naik disertai volume yang tinggi. Biasanya seperti ini. Kalau dia mampu, biasanya kalau pola bullish symmetrical triangle, kalau dia sudah mampu breakout, dia akan retrace ke bawah dan mampu bertahan di sini, dia akan kembali ke atas. Seperti itu. Itu prediksi, belum pasti. Oke, kalau yang belum punya barang, kalau saya pribadi saya menunggu dia breakout dari resisten trendline-nya ini. Tapi kalau saya sudah punya barang, tergantung ya belinya di mana. Kalau belinya di pucuk ya, misalnya belinya di sini nih, belinya di pucuk sini misalnya, di area ini, kalau dia turun breakdown dari support trendline-nya ini, maka ada potensi menurut saya dia akan menuju area demand ini nih, dia akan menuju area demand ini kalau dia breakdown. Coba kita lihat dari indikator Fibonacci retracement-nya. Kita lihat, kita punya skenario bagaimana kalau dia mengalami penurunan ya. Kita buat atau kita pakai menggunakan indikator mana ya? Sebentar. Indikator di sini. Indikator Fibonacci retracement-nya. Ini skenario kalau jika dia mengalami downtrend dari support trendline-nya. Oke. Prediksi kemungkinan dia akan turun ke 0,618, Fibonacci 0,618 di area 266 jika dia breakdown dari support trendline-nya ini, garis putih bawah itu ya. Itu skenario jika dia turun, mengalami penurunan. Namun kalau si Aisyah ini mampu breakout dari resistance trendline-nya, untuk area terdekatnya di sini ya, nih area terdekatnya, dia akan breakout menuju ke demand, ke supply itu, ke supply ini. Kalau dia mampu breakout dan kalau dia juga mampu breakout supply ini, maka dia akan menuju ke supply selanjutnya di area ini, di area ini. Oke. Itu skenario jika dia mampu
breakout dari resistance trendline-nya. Skenario-nya seperti itu. Biasanya itu seperti ini, kemudian lanjut ke atas. Tuh, biasanya seperti itu. Namun kalau jika dia breakdown tadi Fibonacci 0,618 nya di angka 266 ya, ke 266. Dan kalau Fibonacci 0,618 di angka 266 itu merupakan support Fibonacci kuat, bisa jadi dia akan balik ke arah ke atas. Itu skenario nya ya. Jadi yang belum punya barang, menurut saya wait and see dulu, tunggu dia breakout. Kalau berani, kalau punya dana lebih, ketika dia amblas atau downtrend dari support trend lainnya ya, kalau Anda berani silakan dicicil ya sedikit, tapi jangan all in. Ingat, jangan all in ya. Tapi kalau tidak yakin, lebih baik tidak usah gitu ya. Jadi menurut saya dia AISA ini berpotensi membentuk pola bullish symmetrical triangle jika dengan catatan AISA mampu breakout dari resistance trendline-nya ini. Nih, garis putih atas itu. Tapi jika di AISA tidak mampu breakout, malah terjadinya downtrend, menjebol ke bawah garis support trendline ini, maka bisa dikatakan bullish symmetrical triangle-nya gagal. Oke. Bagaimana yang punya barang, Bang? Bagaimana nih, Bos? Yang sudah punya barang? Ya tergantung sih. Kalau punya barangnya Anda beli di pucuk sini, wah itu lumayan ya minusnya lumayan. Tapi kalau Anda punya dana lebih ya lebih baik bisa, kalau Anda mau hold silakan hold, kalau Anda mau CL ya silakan di CL, karena Anda yang mempunyai keputusan, berarti Anda lah yang menanggung resiko maupun keuntungannya gitu. Saya hanya memberikan analisa teknikal dan skenario yang potensi yang akan terjadi. Oke, saya rasa cukup untuk saham AISA analisa teknikalnya. Semoga analisa ini memberikan gambaran atau sebagai referensi. Keputusan membeli dan menjual itu hak dan tanggung jawab masing-masing. Jika rugi, tanggung jawab Anda. Jika untung, itu adalah keuntungan untuk Anda. Oke, terima kasih. Jangan lupa bergabung di channel Telegram kami, dan jika berkenan dan video ini juga bermanfaat untuk Anda, mari bantu saya untuk mengembangkan channel ini dengan subscribe, kemudian share, like, dan komen yang membangun dan positif. Oke, terima kasih telah hadir dengan menonton video ini. Sampai jumpa kembali besok.